Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmono Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Elias Zulkifli dari Medan, yang akan membawakan eksposisi Wahyu 17. Untuk hambanya, Bapak Pendeta Elias Zulkifli, waktu kami serahkan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Ayu. Saya izin share dulu. Malam hari ini kita akan belajar tentang eksposisi Wahyu pasal yang ke-17. Dan saya percaya juga ada sahabat-sahabat kita yang mengikuti juga di YouTube channel. Dan ini bisa menjadi berkat juga untuk mereka nanti. Nah, sebelum kita masuk dalam eksposisi pasal yang ke-17, saya mau bacakan dulu terlebih dahulu kepada kita semua Alkitab kita. Saya ambil dari terjemahan baru. Nah, saya bacakan untuk kita semua di sini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi akan berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan ketika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang telah terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata, "Padaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, dan rakyat banyak, dan kaum, dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya, dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah tergenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi." Ya, itu saja firman Tuhan yang kita bacakan. Nah, kembali kepada slide. Ya. Nah, Wahyu 17 adalah bagian yang sangat simbolis dari kitab Wahyu, Bapak Ibu. Dan ini yang perlu kita pahami bahwa ini bukanlah secara literal benar-benar ditunjukkan bahwa ada perempuan yang menunggangi binatang
seperti yang pernah juga saya sampaikan ketika kita belajar tentang kitab Daniel. Nah, Babel di sini bukanlah kota literal, tetapi simbol dari sistem dunia yang menantang Allah. Nah, kita tentu sudah tahu juga gimana cerita tentang Babilonia atau Babel itu di Kitab Perjanjian Lama yang penuh dengan kekacau balauan. Nah, sekalipun memang penuh dengan kekayaan, kekuasaan, tetapi yang namanya korupsi secara spiritual atau rohani, kekacau balauan juga terjadi di kota besar itu yang disimbolkan dengan sistem dunia yang menentang Allah. Nah, kita akan belajar makna simbol-simbol yang ada di dalam teks Yunani dan hubungannya dengan budaya Ibrani yang ada di dalam kitab Wahyu ini, Bapak Ibu, dan serta apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam pasal ini. Jadi tentu harapannya bukan hanya sekedar membahas tentang simbol-simbol, bukan hanya sekedar membahas apa arti dari binatang, dari tanduk, perempuan, kain kirmizi, bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi ada hal-hal pelajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kitab Wahyu ini. Nah, kita mulai dulu dari ayat yang pertama dan yang kedua. Kita tahu bahwa Yohanes itu menerima panggilan malaikat untuk melihat pelacur besar. Nah, malaikat yang membawa cawan penghukuman itu mengajak Yohanes untuk melihat hukuman atas pelacur besar yang duduk di atas banyak air. Nah, kata pelacuran atau misalnya perjinahan itu diambil dari kata porne, bukan hanya merujuk kepada pelacuran fisik, tetapi juga pelacuran secara spiritual, yaitu berkaitan dengan penyembahan berhala atau ketergantungan dengan kekayaan duniawi ini. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami di sini, yang pertama dari kata ini, penyembahan berhala itu tidak selalu identik dengan ketika kita menyembah patung atau menyembah tempat-tempat spiritual atau pergi ke pesugihan dan lain sebagainya. Tetapi juga ketika kita bergantung kepada duniawi dan kita sangat mengandalkan kekuatan atau kekayaan duniawi, sebenarnya secara spiritual kita sudah melakukan pelacuran secara rohani. Jadi ini yang penting kita harus pahami juga. Jadi perjinahan secara rohani itu mendapat urutan yang tertinggi dalam perjinahan dosa dibandingkan dengan perjinahan secara fisik. Jadi ini juga bukan berarti bahwa perjinahan fisik itu diizinkan, tentu itu tetap dilarang Bapak Ibu, tetapi konsep dari perjinahan secara spiritual atau perjinahan secara rohani itu jauh lebih ditentang oleh Allah dibandingkan dengan perjinahan secara fisik. Kenapa? Menduakan Tuhan, membuat Tuhan menjadi nomor dua, itu sama dengan perjinahan secara rohani. Jadi bukan hanya ketika kita ke dukun, bukan hanya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan atau ritual okultisme, bukan hanya itu saja yang dikategorikan sebagai pelacuran secara fisik, pelacuran secara spiritual atau rohani. Tetapi ketika kita juga bergantung kepada kekayaan dunia dan mengejar kekayaan dunia dan lebih mengandalkan kekayaan dunia dibandingkan dengan Tuhan, itu masuk dalam kategori perjinahan secara rohani. Apapun ceritanya, yang penting bisnisku lancar, apapun bagaimanapun caranya, yang penting supaya usahaku bisa maju. Untuk masalah kebaktian, persekutuan orang-orang kudus, kegiatan-kegiatan rohani yang lain nanti dulu lah itu. Yang penting bisa dulu dapat bisnis ini, bisa dulu kaya dulu, baru nanti aku bisa bantu gereja dan lain sebagainya. Apapun motifnya ketika kita menjadikan Tuhan nomor dua, kita sudah masuk dalam kategori porne. Dalam bahasa Yunaninya yang diidentifikasi dengan penyembahan berhala dan karena ketergantungan kita kepada kekayaan dunia. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat hari ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita belajar bahwa perempuan yang berpakaian merah ungu itu bukan. Tapi kita juga tahu bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini dan bergantung kepada kekayaan dunia, maksudnya apapun ceritanya kita kejar terus kekayaan dunia itu sama dengan perzinahan secara rohani. Mungkin yang laki-laki tidak berzina dengan perempuan pelacur atau tidur dengan gadis lain selain daripada istri, tetapi ketika kita mengandalkan kekayaan dunia, ketika kita menganggap bahwa kekayaan dunia itu adalah jawaban dari semua masalah kita, bukan Tuhan yang jadi jawabannya. Saat itu kita sudah menjadikan Tuhan nomor dua dan saat itulah kita masuk dalam kategori perjinahan secara rohani. Jadi mungkin kita pelayan Tuhan atau mungkin kita hamba-hamba Tuhan aku tidak tidur dengan perempuan lain selain istriku, aku tidak berzina, aku tidak bersetubuh dengan perempuan lain. Tetapi pada saat kita mengandalkan kekayaan dunia ini dan mengejar kekayaan dunia ini lebih daripada Tuhan, kita masuk dalam kategori porno. Jadi harapannya kepada kita semua di sini, mungkin kita tidak melakukan perzinahan secara fisik, tapi jangan sampai kita melakukan perzinahan secara rohani. Ya, jadi
Kita mungkin tidak pergi ke dukun, kita mungkin tidak pergi ke tempat melihat apakah kita punya sio yang bagus atau garis tangan yang bagus. Tetapi pada saat kita mengejar kekayaan dunia ini dan bergantung sepenuhnya kepada kekayaan dunia ini bukan kepada Tuhan, saat itu kita masuk dalam kategori perjinahan secara. Nah, simbol yang lanjut adalah banyak air. Nah, banyak air melambangkan bangsa-bangsa yang telah disesatkan oleh sistem dunia ini. Nah, konteks dalam Ibraninya, dalam kitab suci, penyembahan berhala itu sering dilambangkan sebagai perzinahan sesuai dengan Hosea 1 ayat 2. Nah, air yang disinggung di dalam Wahyu ini juga punya latar belakang perjanjian lama PL, yaitu di dalam Yesaya 17 ayat 12 yang melambangkan bangsa-bangsa. Nah, selanjutnya, pelacur besar itu raja-raja di bumi berzina dengannya. Nah, pelacur besar sebenarnya bukanlah suatu istilah yang baru dalam perjanjian atau dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada cerita tentang pelacur-pelacur besar secara rohani kita bicara ini ya, bukan secara fisik. Nah, di dalam Nahum 3 ayat 4 menyebutkan Niniwe adalah salah satu musuh Israel, itu juga disebut sebagai pelacur yang menawan dan mempesona, yang memperdaya bangsa-bangsa dengan perbuatan cabulnya dan keluarga-keluarganya dengan ilmu-ilmu sihirnya. Nah, ada dua yang disebutkan. Pertama Niniwe, yang kedua adalah Tirus. Di dalam Yesaya 23 ayat 17, Tirus akan berzina dengan semua kerajaan dunia di muka bumi. Nah, bicara tentang Niniwe, Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Dalam perjanjian lama, Asyur digambarkan sebagai musuh besar Israel dan sering dilihat sebagai simbol kekuatan duniawi yang jahat yang menindas Israel dan bangsa-bangsa lain di wilayah tersebut, seperti yang digambarkan dalam kitab Yunus dan kitab Nahum. Nah, Tirus adalah kota pelabuhan yang kaya dan kuat di wilayah Fenisia yang sekarang Lebanon. Dalam Alkitab, Tirus sering dilambangkan sebagai simbol kekayaan, kebanggaan, perdagangan internasional. Nah, meskipun kaya, meskipun punya kebanggaan, dan karena memang ada terjadi perdagangan internasional dan transaksi di sana, Tirus juga merupakan simbol kesombongan dan kemerosotan moral. Dan seperti yang dijelaskan di dalam kitab Yesaya dan kitab Yehezkiel. Nah, dari sini, dari dua kota ini sebenarnya kita bisa lihat Bapak Ibu, bahwa ada sistem pemerintahan di dunia ini yang menindas. Itu merupakan masuk dalam kategori pelacuran secara rohani. Dan ada juga sistem dalam dunia ini yang mungkin itu adalah sistem meraup kekayaan dan lain, mungkin sistem ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi juga di samping kayanya suatu negara atau mungkin kayanya sebuah sistem ekonomi, makmurnya sebuah sistem ekonomi, tetapi terjadi kemerosotan moral di sana, itu juga masuk ke dalam kategori pelacur secara rohani, Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya, perempuan yang duduk di atas binatang melambangkan hubungan erat antara kekuatan politik atau binatang dengan sistem dunia yang penuh kemewahan sekaligus dosa. Jadi, dunia ini memang sudah hancur dan rusak. Sistem politik atau kekuatan politik itu digambarkan sebagai binatang, sistem dunia yang penuh dengan kemewahan sekaligus juga dosa itu dilambangkan dengan perempuan itu. Jadi antara politik dengan sistem dunia, antara sistem perekonomian, itu selalu masuk dosa di dalamnya. Jadi tidak heran itu mungkin dari skala besar, kalau skala nasional atau multinasional Bapak Ibu. Nah, dalam skala kecil atau skop yang mikro, ini sebenarnya bisa kita lihat di negara kita. Jadi kekuatan politik yang didukung dengan kekuatan yang di luar dari Tuhan, yang mungkin ada orang-orang tertentu yang hidup dalam mewah, tetapi juga hidup dalam dosa. Nah, itu adalah sistem dunia yang dimasukkan dalam kategori pelacur besar. Nah, warna ungu dan merah menyiratkan kekayaan, kemewahan, tetapi juga dosa dan darah yang tertumpah. Nah, dalam budaya Ibrani, ungu itu adalah warna yang digunakan oleh raja-raja dan imam-imam besar. Artinya ini adalah orang-orang yang memiliki strata atau golongan sosial yang tinggi yang biasanya memakai ungu, warna ungu. Nah, sedangkan merah, kebetulan mungkin kita pakai baju merah bukan berarti kita melambangkan dosa ya Bapak Ibu, karena memang bukan itu kaitannya di sini. Sedangkan merah itu sering melambangkan dosa dan penghakiman. Selanjutnya, nama yang tertulis pada dahi perempuan itu adalah misteri yang mengacu pada Babel besar yang melambangkan pusat penyembahan berhala dan korupsi moral. Nah, perempuan itu dilambangkan mabuk dengan darah-darah orang kudus, menunjukkan penganiayaan yang dilakukan terhadap umat Allah. Jadi,
di sebuah negara dengan sistem tatanan pemerintahan dan politik yang mana umat Allah itu dianiaya, pengikut-pengikut Kristus itu dianiaya, itu masuk dalam kategori pelacur Babil besar itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ya bisa dikatakan juga seperti misalnya di negara-negara, mungkin juga termasuk negara kita ya. Ketika sistem pemerintahan ini lebih tajam kepada orang Kristen, ketika sistem pemerintahan ini menganiaya orang-orang Kristen, diperlakukan tidak adil, menggunakan kekuatan politik dan menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain untuk menganiaya orang-orang Kristen. Sesuai dengan Alkitab itu masuk dalam kategori pelacur besar atau perempuan yang mabuk dengan penganiayaan atau darah-darah orang kudus itu. Iya. Jadi siapapun sistem pemerintahan dunia ini yang menganiaya orang-orang Kristen pengikut Kristus secara khusus itu masuk dalam kategori perempuan Babel besar itu, Bapak Ibu. Nah, dalam konteks Ibrani, Babel adalah musuh besar Israel dalam sejarah melambangkan penindasan, pemberontakan dan pemberhalaan. Artinya mengagungkan diri sendiri sekaligus juga melakukan dosa. Nah, mabuk darah orang benar mengingatkan bahwa pada penumpahan darah para nabi yang seringkali diperingatkan oleh para nabi Ibrani pada waktu itu. Ini dalam konteks Ibraninya. Nah, dalam konteksnya sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya ada sistem pemerintahan yang menganiaya orang Kristen, nah itu masuk dalam kategori mabuk dengan darah. Karena ingat tadi, dalam konteks Ibrani Babel besar itu melambangkan penindasan. Jadi kalau orang-orang Kristen itu ditindas di dalam satu negara, dalam satu kekuatan politik, maka itu dalam Alkitab dimasukkan dalam kategori perempuan besar atau Babel besar itu. Selanjutnya, ayat 7 dan 8. Malaikat itu akan yang menjelaskan binatang itu. Malaikat menjelaskan bahwa binatang itu dulunya ada, kemudian tidak ada, dan muncul lagi. Itu melambangkan kekuatan dunia yang terus-menerus menentang Allah, tetapi akhirnya hancur, ya dihancurkan. Jadi kalau kita lihat mungkin kita belajar sejarah, khususnya sejarah kekristenan, bagaimana orang Kristen dianiaya dari kaisar yang satu ke kaisar yang lain, atau mungkin kalau seperti yang pernah saya ajarkan kepada Bapak Ibu di sini di Osaka ini, waktu kita belajar tentang Kitab Daniel, bagaimana tanduk dan domba itu silih berganti dan lain sebagainya. Raja yang satu mati digantikan dengan raja yang lain. Kerajaan dari Alexander Agung itu pecah menjadi 4, yang sudah pernah saya bahas di Kitab Daniel. Nah, hal yang sama terjadi. Ya, jadi sistem pemerintahan dunia itu silih berganti, yang satu digantikan dengan yang lain, yang satu digantikan yang lain, begitu keadaannya yang terjadi sampai pada nanti akhir zaman. Nah, pengulangan kebangkitan kekuatan jahat adalah tema yang umum dalam penglihatan apokaliptik dalam kitab Daniel, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, dan mungkin juga yang sudah disampaikan oleh para pembicara yang lain tentang kitab Daniel. Jadi ini ada hubungannya dengan kitab Daniel, Bapak Ibu. Juga menggambarkan kerajaan yang naik atau muncul dan jatuh. Jadi kerajaan yang dibangun oleh sistem pemerintahan dunia ini naik, jatuh, naik, jatuh, atau muncul, jatuh. Nah, mungkin kita juga belajar ya, bagaimana kerajaan mulai dari Kutai Kertanegara, Tarumanegara, Sriwijaya, terus masuk ke Majapahit, dan lain sebagainya. Silih berganti kerajaan itu dan penguasaan itu, dan datang, muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, hal yang seperti itulah yang terjadi dengan sistem pemerintahan dunia ini. Nah, di ayat 9 dan 10, 7 kepala dan 7 gunung. 7 kepala melambangkan 7 gunung dan 7 raja. Ini bisa juga merujuk kepada Roma yang waktu itu memang pada saat kitab Wahyu ini ditulis, dunia Asia Timur, Asia Kecil khususnya itu dikuasai oleh Roma. Tetapi ini bukan hanya bicara tentang Roma saja Bapak Ibu, tetapi juga secara makna luasnya. Itu simbol dari berbagai kerajaan dunia yang menentang Allah. Saya sudah sebutkan tadi sistem pemerintahan atau politik yang menganiaya orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus itu dimasukkan dalam kategori perempuan yang mabuk dengan darah orang-orang kudus. Nah, secara konteks Ibrani, gunung itu sering dilambangkan pemerintahan atau kerajaan. Nah, sama halnya dengan Gunung Sion yang melambangkan kekuasaan Allah. Jadi ketika dikatakan ada 7 gunung, ada 7 raja, itu berarti bicara tentang bahwa ada 7 kerajaan di dunia ini yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu tadi, itu yang menindas orang-orang kudus. Jadi yang bagi kita yang sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, bukanlah hal yang baru lagi sebenarnya, memang
ketika orang-orang Kristen, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga, ketika orang Kristen dianiaya dengan sistem pemerintahan atau sistem politik, ya saya pikir itu merupakan bagian bahwa kita bukan dari dunia ini. Dan sebenarnya sudah dijelaskan di dalam kitab Wahyu bahwa silih berganti kerajaan itu muncul, hilang, hancur, digantikan dengan kerajaan yang lain, tetap penganiayaan itu terjadi kepada orang Kristen. Walaupun mungkin bentuknya beda-beda, tetapi sistem politik dan sistem ekonomi yang dibangun oleh dunia ini, semua tujuannya bukan seolah-olah, memang tujuannya adalah untuk menganiaya orang-orang Kristen. Selanjutnya, binatang ke-8 dan ke-10 raja dalam ayat 11 sampai 13. Binatang ke-8 adalah manifestasi terakhir dari kekuatan jahat yang akan mengalami kebinasaan. 10 tanduk melambangkan 10 raja yang akan menerima kekuasaan dalam waktu singkat, menunjukkan aliansi politik terakhir melawan Allah. Nah, dalam konteks Ibrani, 10 tanduk ini bisa dihubungkan dengan tanduk-tanduk dalam penglihatan Daniel yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu waktu kita membahas tentang ada domba jantan dan kambing jantan. Penglihatan Daniel yang melambangkan raja-raja atau kekuatan yang akan datang dan segera hilang. Nah, aliansi-aliansi politik seperti yang terjadi sekarang, terus satuan persatuan negara-negara tertentu, dan ketika mereka memunculkan suatu kebijakan atau keputusan yang sifatnya universal atau berlaku di daerah aliansi politik tersebut, dan itu melawan Allah, nah, ini adalah gambaran dari manifestasi dari binatang ke-8 dan 10 raja itu, Bapak Ibu. Jadi ketika ada negara-negara membentuk unity atau union atau komunitas atau gabungan dari beberapa negara-negara tertentu membentuk suatu aliansi politik dan terus mereka memunculkan sebuah kebijakan politik yang melawan Allah. Nah, ini adalah gambaran dari yang sudah disebutkan di dalam kitab Wahyu. Jadi ketika aliansi politik itu dibentuk di zaman modern sekarang, sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang baru lagi karena lebih kurang 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Allah melalui Yohanes kepada kita. Ketika ada negara-negara bersatu melawan menentang hukum-hukum Allah dan mempersekusi atau mengeksekusi atau menganiaya anak-anak Tuhan, ini sudah disampaikan oleh Daniel sebelumnya dan dikonfirmasi dan dilanjutkan lagi dibuat terus lagi sampai ke zamannya Yohanes dalam kitab Wahyu. Ayat 14. Pertempuran melawan anak domba. Nah, meskipun kekuatan dunia bersatu untuk melawan anak domba, melawan Yesus Kristus, mereka akan dikalahkan oleh anak domba itu karena anak domba itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Nah, tentu ini belum terjadi ya Bapak Ibu. Perlawanan melawan anak domba itu akan terjadi nanti pada saat peristiwa Armageddon. Nah, nanti mungkin di guru yang lain akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana proses Armageddon itu terjadi. Jadi pada saat kita membahas tentang eksposisi Wahyu pasal yang ke-17, ketika disinggung tentang ayat 14, dunia bersatu untuk melawan anak domba itu dan berperang melawan anak domba yaitu Yesus Kristus, kejadian itu belum terjadi sekarang. Tetapi bagaimana aliansi yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan politik atau negara tertentu yang melawan Allah, melawan hukum-hukum Allah, melawan Alkitab, nah itu sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Namun kalau untuk dalam ayat 14 ini, mereka belum melakukan peperangan melawan anak domba. Nanti prosesnya itu terjadi dalam peristiwa Armageddon. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan, guru yang lain akan mengajarkan kepada Bapak Ibu seperti apa peristiwa Armageddon. Selanjutnya di ayat 15 sampai 18 penghancuran Babel besar. Nah, air yang dilihat oleh Rasul Yohanes melambangkan bangsa-bangsa dan rakyat banyak. Artinya, bukan hanya aliansi yang melawan Allah, aliansi politik yang melawan Allah. Ternyata bangsa-bangsa dan rakyat banyak, baik dari segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa juga, akhirnya bangkit melawan orang-orang Kristen. Ya, jadi tidak heran ketika kita dianiaya, Bapak Ibu. Inilah sebabnya firman ini menguatkan kita semua. Pada saat kita dianiaya oleh sistem tatanan politik atau mungkin orang-orang banyak atau mungkin komunitas-komunitas atau mungkin massa tertentu, organisasi tertentu atau ormas tertentu ya, itu merupakan gambaran bahwa sebenarnya sudah diingatkan di dalam kitab Wahyu orang banyak atau rakyat-rakyat yang lain yang dari segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa itu pun akhirnya mengikuti binatang dan perempuan itu.
Nah, 10 tanduk dan binatang yang sebelumnya mendukung pelacur itu dijelaskan di dalam ayat 15 sampai 18 itu malah berbalik dan menghancurkannya. Nah, lucu memang kalau kita lihat. Awalnya bisa ditunggangi perempuan itu. Lama-lama binatang itu justru malah menghancurkan perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem duniawi itu akan mengalami kehancuran dari dalam, dan itu adalah bentuk dari penghukuman Allah. Jadi, mau bagaimanapun hebatnya sebuah tatanan sistem politik atau aliansi yang dibangun oleh dunia, pada akhirnya dunia itu akan hancur sendiri. Ya, itu artinya rusaknya atau hancurnya dari dalam. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, sebelumnya perempuan itu menunggangi binatang itu. Nah, justru terbalik setelah beberapa selang waktu, malah binatang itu yang menghancurkan perempuan itu. Nah, itu padahal dua-duanya itu sama-sama menganiaya orang Kristen. Tapi antara satu dengan yang lain malah terjadi perselisihan. Nah, itulah sistem dunia, Bapak Ibu. Jadi sistem dunia itu tidak kekal. Walaupun mungkin sama-sama awalnya mereka berdua, baik sistem tatanan politik maupun sistem ekonomi dan regulasi yang dibangun, maupun aliansi dan lain sebagainya, dibentuk untuk melawan orang Kristen, malah sistem politik yang satu dengan yang lain, sistem ekonomi yang satu dengan yang lain, malah saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa sistem itu, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, oleh sistem politik dan regulasi atau mungkin hal-hal sistem ekonomi yang menganiaya orang Kristen, itu tidak kekal. Ya, walaupun mungkin seolah-olah sama-sama mereka mau menghancurkan orang Kristen, tetapi faktanya binatang dan perempuan itu akhirnya berselisih dan malah perempuan itu yang akhirnya tidak ada atau hilang, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca tadi malah ditelanjangi dan dibuat malu secara rohani itu ya, bukan benar-benar bahwa perempuan itu benar-benar ditelanjangi. Ini adalah simbolis. Nah, dalam konteks Ibrani, penghukuman Allah atas bangsa-bangsa yang jahat seringkali dijelaskan oleh para nabi sebagai akibat dari dosa-dosa mereka sendiri yang berbalik melawan mereka. Iya, jadi walaupun mereka sama-sama mau menghancurkan orang Israel, orang Kristen secara khusus, tetapi mereka pun saling berlawanan antara satu dengan yang lain setelah sekian waktu mereka bersama. Ya, ya mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin lebih senior dari saya, dulu ada negara-negara yang akrab ya untuk melakukan sesuatu atau penyerangan sesuatu, malah saling menyerang, saling berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa sistem politik dunia ini tidak ada yang kekal. Dan ketika sistem politik dunia untuk menyiksa atau mengeksekusi atau mempersekusi orang Kristen itu tidak kekal, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga tidak menganggap bahwa penderitaan ini akan terus-menerus. Karena bagaimanapun, sistem pemerintahan yang melawan Allah tidak akan bisa bertahan lama. Mereka akan hancur dengan sendirinya dari dalam. Nah, selanjutnya, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pembahasan eksposisi Wahyu pasal yang ke-17 ini? Yang pertama, tentang kedaulatan. Wahyu 17 mengingatkan kita bahwa meskipun dunia ini tampak dikuasai oleh kekuatan jahat, sistem pemerintahannya dibuat sedemikian rupa untuk mengeksekusi, untuk menganiaya orang Kristen, dan itu melibatkan bangsa, orang banyak, organisasi masyarakat, sistem perekonomian, sistem tatanan politik, dan hukum yang berlaku, dibuat dan ditetapkan untuk menganiaya orang Kristen, mempersempit ruang gerak orang Kristen. Satu hal yang kita tahu Bapak Ibu, Allah tetap berdaulat dan akan menghakimi kejahatan pada waktunya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi sekalipun orang Kristen dianiaya, sekalipun orang Kristen itu dipersekusi, ruang geraknya dihambat dan lain sebagainya, dipersulit sana sini, kita harus paham bahwa Allah tetap berdaulat. Yang kedua, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Allah dan tidak terjerat oleh godaan dunia. Ya, ini kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi tentang porne, yaitu yang mana ketika ada kita di antara kita, mungkin kita tidak bersetubuh dengan pelacur, kita tidak pergi ke tempat-tempat pelacuran, tetapi ketika kita tergoda oleh kekayaan dunia ini, seperti yang ditawarkan oleh perempuan itu tadi dengan emas dan lain sebagainya, tetapi justru dia mabuk dengan darah orang-orang kudus, dia melakukan kejahatan, kaya si kaya,
tetap dengan kemewahan, tetapi juga tetap melakukan dosa. Nah, jangan sampai kita melakukan hal itu, Bapak Ibu, atau terjerumus ke dalam hal. Kita tetap membutuhkan kekayaan dunia, wajar. Dalam hal apapun kita membutuhkan makan, dan itu semuanya membutuhkan uang. Tetapi jangan sampai menjadi uang atau kekayaan dunia ini yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Nah, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang akhirnya ketika ditawari jabatan, ditawari posisi, ditawari hal-hal yang lain, akhirnya meninggalkan Kristus, yaitu tadi ya. Nah, itu masuk dalam kategori penyembahan berhala. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terjerat ke dalam godaan dunia ini tentang kekayaan yang menuntun kita kepada dosa. Dan ini sangat menentang kehendak Allah. Nah, selanjutnya, kesetiaan dalam penganiayaan. Seperti orang-orang kudus yang dianiaya dalam Wahyu pasal 17, kita juga harus siap menghadapi penolakan dan penganiayaan demi iman kita. Dan saya pikir ini bukan suatu hal yang baru lagi sebenarnya kepada kita, Bapak Ibu. Karena dari awal pun Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita, jika kita ini menjadi seorang pengikutnya, maka kita harus pikul salib dan sangkal diri. Dan Tuhan Yesus juga sudah ingatkan bahwa kamu akan dianiaya, dibenci dunia ini, karena aku dan namaku serta ajaranku. Jadi bagi kita, memahami eksposisi Wahyu pasal 17, kita juga harus paham bahwa kita tetap tekun dan setia ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita mengalami penolakan karena iman kita. Kita mungkin dikucilkan, kita mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil dalam sistem pemerintahan, dalam sistem tatanan politik, dan lain sebagainya, atau dalam sistem perekonomian. Tidak masalah, karena bagian kita bukanlah dunia ini, Bapak Ibu. Bagian kita adalah kerajaan kekal. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita imani, dan kita pegang teguh. Sekalipun kita mungkin dianiaya, kita harus tetap setia menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun mungkin kita diperlakukan tidak adil dalam sistem pemerintahan, sistem hukum, atau apapun dalam negara ini, karena kita orang Kristen, sebagai orang Kristen, kita ingatlah, dalam Wahyu pasal yang ke-17 ini, kita harus tetap setia dalam penganiayaan itu, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika kita sedang dianiaya. Nah, ini yang kita harus pegang. Anak domba yang kita ikuti itu telah menang. Dan kita pun pasti akan ikut menang, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami. Sekalipun sistem pemerintahan dunia itu melawan anak domba itu, tapi buktinya sistem pemerintahan itu akan hancur dari dalam, dan Tuhan akan menang atas semuanya itu. Selanjutnya, waspada terhadap sistem dunia. Dunia menawarkan kekayaan, dunia menawarkan kemewahan, dunia menawarkan kekuasaan, tetapi semuanya itu fana dan pada akhirnya akan dihancurkan. Jadi ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dibanggakan oleh banyak orang akan hancur. Nah, harusnya kita sebagai orang-orang yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, ketika dunia menawarkan kekayaan, kemewahan, kekuasaan, tetapi juga sekaligus untuk melakukan dosa, dan kita tinggalkan Tuhan, maka kita harus waspada untuk itu. Jangan sampai kita mengabaikan atau menjual Tuhan atau menjual iman kita demi sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, kemewahan dan kekuasaan ini. Nah, bukan sesuatu yang baru lagi untuk kita semua, Bapak Ibu, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Nah, salah satu yang dicobai oleh iblis terhadap Tuhan Yesus adalah bicara tentang kekuasaan dunia. Nah, ini sebabnya kita harus menang untuk itu, karena guru kita sudah menang menghadapi itu. Selanjutnya, kita harus hidup dengan perspektif kekekalan. Kalau kita tahu bahwa dunia ini fana, kekayaan dunia ini fana, kemewahan dunia ini fana, kekuasaan dunia ini juga fana, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, malah binatang itu yang menyerang perempuan itu yang awalnya sama-sama mereka menyerang orang Kristen atau pengikut Kristus. Nah, sistem pemerintahan itu tidak kekal. Kalau begitu, kita harus fokus kepada hal-hal yang kekal. Berfokus kepada kerajaan Allah daripada kerajaan dunia atau sistem dunia ini. Kalau kita pikirkan bahwa kita hidup misalnya maksimal 80 tahun atau mungkin 100 tahun, ada yang hidup 100 tahun di dunia ini. Bayangkan dia bisa menjual kehidupannya yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan dengan kehidupan 100 tahun di dunia ini. Tentu sebenarnya dari situ kita bisa lihat, kita menjual sesuatu yang sangat bernilai kekekalan
demi hal yang fana. Nah, itulah disebabkan, makanya banyak dikatakan orang-orang yang tidak mengetahui kehendak Allah itu dikatakan bodoh. Kenapa? Dia mau menjual kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan demi kenikmatan, kemewahan, kekuasaan, kekayaan dunia yang hanya fana, ya minimal mungkin bisa dinikmatinya selama 100 tahun. Nah, dari Wahyu pasal yang ke-17 ini kita paham bahwa ketika sistem pemerintahan dan sistem tatanan ekonomi yang ada di dunia yang dibangun di atas dosa itu akhirnya hancur dengan sendirinya karena itu adalah fana, mari kita fokus kepada kerajaan kekal, mari kita fokus kepada kerajaan. Dan kemenangan yang dijanjikan, Wahyu 17 mengingatkan kita bahwa semua kekuatan yang menentang Allah pada akhirnya akan hancur, Bapak Ibu. Ya, ini yang menguatkan kita ketika ada sistem dunia, ada sistem tatanan politik, ada sistem tatanan hukum yang dibuat untuk menganiaya orang Kristen yang menentang Allah, itu pada akhirnya akan dihancurkan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita memiliki jaminan kemenangan dalam Dia. Karena tadi dituliskan, anak domba itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja, dan anak domba itu berkemenangan. Kita yang mengikuti anak domba, Sang Firman itu Bapak Ibu, kita mendapat jaminan kita akan menang atas semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam eksposisi Wahyu pasal yang ke-17. Mungkin nanti kita bisa sambung ketika ada mungkin pertanyaan atau diskusi. Sebelum saya tutup, saya pimpin dulu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran eksposisi pasal yang ke-17, Wahyu pasal yang ke-17 pada malam hari ini. Terima kasih, biarlah apa yang kami sampaikan Tuhan, itu bisa ditabur di tanah yang subur di dalam kehidupan kami, tumbuh, berakar, berkembang, serta menghasilkan buah, dan hidup kami penuh dengan buah. Khususnya Tuhan, kami tahu bahwa apapun sistem tatanan politik, tatanan hukum, sistem ekonomi yang menghancurkan, yang mau menghancurkan atau menganiaya orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, pada akhirnya akan dihancurkan juga. Dan ini membuat kami tetap berfokus kepada Tuhan. Kami tidak berfokus kepada hal-hal yang fana yang ada di dunia ini. Kami tidak berfokus kepada kemewahan dunia ini, padahal penuh dengan dosa. Kami tidak mau tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini yang penuh dengan dosa. Tapi biarlah kami fokus kepada Kristus. Kalaupun kami dianiaya, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kalaupun kami diperlakukan tidak adil, biar Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggungnya. Dan kami tetap setia sampai kami mati. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai dan berhenti, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tak pernah berhenti berbicara mengingatkan kami semua akan kebenaran firman-Mu hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Ayu.